Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat, hidayah dan inayahnya sehingga kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan umur yang panjang, kita masih diberikan kenikmatan, dan kita masih diberikan keimanan serta kita masih diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu. Dua kalimat selawat serta salam tetap kita tumpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan umat manusia dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang, yaitu agama Islam, agama Islam. Adik-adik mahasiswa yang berbahagia. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah menjelaskan tentang aliran kuasi empirisme. Ada 3 video. Video yang pertama itu membahas tentang bagaimana pandangan kuasi empirisme terhadap ilmu pengetahuan matematika. Video yang kedua yaitu membahas mengenai bagaimana terbentuknya atau penemuan matematika informal. Jadi sebelum terbentuk matematika formal, aliran kuasi empiris ini menganggap bahwasannya dimulai dari penemuan matematika informal. Nah, di dalam penemuan matematika informal ini, yaitu dimulai dari ada 4 langkah. Hipotesis awal, kemudian uji coba atau pembuktian secara empiris, yaitu melalui eksperimen. Kemudian yang ketiga adalah counter example, yaitu memberikan beberapa contoh. Dan yang keempat adalah melakukan pembuktian kembali secara matematis. Sehingga dari situlah diperoleh pengetahuan matematika informal. Nah, berbeda dengan pembuktian matematika formal. Pembuktian matematika formal itu pembuktiannya dilakukan dalam 3 hal. Yang pertama adalah membuktikan teorema-teorema. Kemudian yang kedua adalah membuktikan dalil-dalil. Yang ketiga adalah memberikan counter example. Nah, dari penemuan matematika informal itu, maka kita lanjutkan pada video kita yang ketiga kali ini, yaitu membahas lebih lanjut bagaimana kritik terhadap aliran kuasi empirisme ini. Oke. Nah, pada video yang ketiga ini, kita akan membahas mengenai lanjutan dari filsafat kuasi empirisme. Nah, kita tahu bahwasannya setelah muncul pengonsepan kembali tentang filsafat matematika, yaitu muncul 4 kriteria yang itu digunakan untuk menilai filsafat-filsafat, apakah filsafat tersebut layak dikatakan sebagai filsafat matematika. Aliran-aliran filsafat yang dinilai ada absolutisme, platonisme, konvensionalisme, empirisme, dan kuasi-empirisme. Kita akan fokus pada kuasi-empirisme. Oleh sebab itu, tujuan pembelajaran kali ini ada 2. Yang pertama diharapkan adik-adik mahasiswa dapat memahami kriteria ketercukupan dari aliran kuasi empirisme ini dalam rangka memenuhi filsafat matematika. Yang kedua, diharapkan mahasiswa dapat memahami kelemahan-kelemahan dari kuasi
empirisme yang dikemukakan oleh Lakatos. Nah, tujuan dari kita memahami kelemahan itu adalah yaitu untuk memberikan kritik dan melakukan evaluasi terhadap kuasa empirisme Lakatos dan untuk melakukan riset-riset penelitian dalam rangka menutupi kelemahan-kelemahan tersebut. Oke. Kita mulai dari tujuan pembelajaran pertama, yaitu diharapkan mahasiswa dapat memahami kriteria ketercukupan aliran kuasi empirisme. Jika kita membahas kriteria ketercukupan dari aliran kuasi empirisme, berarti kriteria ketercukupan tersebut diambil dari kriteria ketercukupan suatu filsafat itu disebut sebagai filsafat matematika. Ada 4. Yang pertama adalah asal-usul matematika. Nah, Lakatos ini menawarkan penjelasan lebih luas dibanding filsafat-filsafat matematika yang lain, yakni pengetahuan matematika yang formal. Lakatos menjelaskan bahwasannya dalam pemikiran kuasi empirisme, pandangannya pada video ketiga dijelaskan bahwa aliran kuasi empirisme ini memandang ilmu pengetahuan matematika itu yaitu diperoleh atau merupakan hasil dari apa yang dilakukan dan apa yang sudah dilakukan oleh para matematikawan. Nah, apa yang sudah mereka lakukan oleh para matematikawan ini pada awal mulanya yaitu membentuk pengetahuan yang berupa matematika formal. Nah, dari matematika informal ini kemudian dikembangkan lebih lanjut sebagai dasar terbentuknya matematika formal. Oleh karena itu, Lakatos sudah memberikan penjelasan yang lebih luas tentang asal-usul matematika. Ini artinya Lakatos kuasi empirisme ini sudah memenuhi kriteria yang pertama, yaitu berupa asal-usul ilmu pengetahuan matematika. Kemudian kriteria yang kedua adalah objek matematika. Objek matematika ini berbicara tentang benda atau seperti apa yang dipelajari di dalam matematika. Nah, Lakatos tidak begitu menjelaskan tentang objek matematika. Mereka hanya mengkaitkan dengan matematika itu sedikit dengan empirisme, itu dengan generalisasi di alam. Oke, sehingga tidak begitu banyak dijelaskan oleh objek, hanya menjelaskan tentang asal-usul dari matematika ini. Kemudian kriteria ketercukupan aliran kuasi empirisme yang ketiga, aplikasi matematika. Karena teori Lakatos dari asal-usul pengetahuan matematika memiliki banyak kesamaan dengan sains, kuasi empirisme. Keberhasilan penerapan matematika dapat disamakan dengan sains dan teknologi, memberikan penjelasan tentang matematika terapan akan menjadi suatu. Nah, jadi dari sini apa yang dikemukakan oleh Lakatos ini menjelaskan bahwa asal-usul pengetahuan matematika itu memiliki banyak dengan sains. Hal ini dijelaskan oleh Lakatos, yaitu tentang penerapan matematika. Nah, di mana penerapan matematika ini disamakan dengan sains dan teknologi. Bagaimana sains diterapkan, bagaimana juga matematika diterapkan dalam sains dan teknologi. Sehingga dari sini kriteria ketercukupan aliran kuasi empirisme ini telah memenuhi kriteria ketercukupan filsafat matematika yang ketiga, yaitu aplikasi matematika atau pemanfaatan matematika. Kemudian kriteria kecukupan yang keempat, yaitu praktek matematika. Lakatos menjelaskan kesalahan dalam pengetahuan matematika itu ada. Mengapa kesalahan dalam matematika itu ada? Karena matematika itu dilahirkan dari apa yang dilakukan atau yang telah dilakukan oleh para matematikawan. Di mana para matematikawan atau manusia itu juga tidak terlepas dari kesalahan. Nah, disitulah dia menjelaskan kesalahan dalam pengetahuan matematika itu, karena memang matematika dilahirkan dari manusia. Di mana manusia terus berkembang, dan pada akhirnya memang tidak bisa dikatakan pengetahuan matematika itu merupakan hasil yang sempurna atau
tapi melainkan masih bisa direvisi. Itulah yang dijelaskan. Dan memberikan teori tentang asal-usul pengetahuan matematika. Yaitu asal-usulnya adalah berupa dari matematika informal menuju ke matematika formal. Penjelasan ini mencakup praktek matematika dan sejarahnya juga. Jadi praktek matematika di sini adalah definisikan sebagai apa yang dilakukan dan yang sudah dilakukan oleh para matematikawan sehingga bisa menghasilkan matematika. Nah, di situ kan dijelaskan oleh Lakatos bahwa para matematikawan itu pada awal mulanya dalam sejarahnya menghasilkan matematika informal yang kemudian dikembangkan menjadi matematika. Nah, oleh sebab itu, berdasarkan 4 kriteria ketercukupan aliran filsafat matematika, bahwa kuasi empirisme ini telah memenuhi 3 kriteria, yaitu asal mula asal-usul pengetahuan matematika, kemudian aplikasi matematika, dan praktik matematika. Nah, kunci filsafat matematika dari Lakatos adalah bahwa filsafat ini tidak preskriptif atau menekankan penerapan metode atau aturan dan cenderung memberikan gambaran tentang matematika seperti apa adanya dan bukan seperti apa yang harus dipraktikkan dengan menggunakan matematika. Jadi mengalir begitu saja apa yang dikemukakan oleh Lakatos. Bagaimana memulai para matematikawan itu menemukan ilmu matematika yang disebut sebagai matematika informal tadi, kemudian itu direvisi sampai pada matematika informal. Jadi mengalir. Itu kunci filsafatnya dari Lakatos. Nah, sehingga dengan demikian kuasi empirisme ini masih bisa diterima sebagai filsafat matematika karena memenuhi 3 kriteria ketercukupan dari filsafat matematika, yaitu asal mula pengetahuan matematika, aplikasi matematika, dan praktik. Nah, tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah mengetahui kelemahan kuasi empirisme Lakatos. Kelemahan dari kuasi empirisme Lakatos ini tidak menggugurkan aliran kuasi empirisme ini sebagai filsafat matematika. Tetapi tujuannya adalah untuk mengembangkan atau melakukan penelitian dalam rangka menutupi kelemahan dari kuasi empirisme Lakatos. Kelemahan dari kuasi empirisme Lakatos yang pertama adalah tidak ada penjelasan tentang kepastian kebenaran matematika. Lakatos gagal menjelaskan mengapa kebenaran matematika tampak paling pasti dari semua pengetahuan. Nah, jadi kan tadi membandingkan antara pengetahuan matematika dengan pengetahuan sains dan teknologi. Tapi di sana tidak ada penjelasan lebih lanjut seperti apa kebenaran. Itu tidak ada. Maka perlu digali lebih lanjut. Kemudian yang kedua, Lakatos tidak menjelaskan hakikat atau sifat dari objek matematika atau asal-usul mereka. Nah, seperti yang kita tahu tadi, bahwasanya Lakatos tidak menjelaskan kriteria yang kedua, yaitu objek matematika seperti apa. Kelemahan yang ketiga adalah Lakatos tidak menjelaskan tentang hakikat atau keberhasilan aplikasi-aplikasi matematika dan atau keefektifannya dalam ilmu pengetahuan teknologi dan di dalam bidang yang lain. Di mana Lakatos ini hanya menjelaskan keterkaitan antara ilmu pengetahuan matematika dengan sains dan teknologi dan pengetahuan. Namun tidak begitu secara detail menjelaskan. Sehingga ini butuh riset. Bagaimana aplikasi matematika ini di dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan bidang lain itu efektif. Kemudian kelemahan kuasi empirisme Lakatos yang keempat. Lakatos tidak begitu mengembangkan untuk membawa sejarah matematika ke dalam inti dari filsafat matematika. Sejarah yang dikembangkan oleh Lakatos ini adalah bahwasannya para matematikawan itu di dalam menemukan ilmu matematika tidak lepas dari sejarah. Tetapi Lakatos tidak mengembangkan sejarah matematika ke dalam inti dari filsafat. Jadi hanya sejarah itu
dianggap penting karena mempengaruhi para matematika dalam memperoleh hasil mereka. Namun tidak membahas lebih jauh ke dalam filsafat matematika. Ini perlu menjadi penelitian yang menarik, yaitu bagaimana sejarah matematika ini merupakan bagian dari filsafat. Kemudian kelemahan yang kelima, Lakatos tidak dapat memberikan dasar kebenaran untuk memasukkan sejarah empiris ke dalam pendekatan filsafat analisis dengan menggunakan pijakan yang sama dengan metodologi logis. Lakatos gagal untuk memberikan pertimbangan untuk memperkenalkan satu yang empiris, yaitu terkaan, kedugaan, disertasi historis ke dalam suatu pendekatan filosofis analitik. Sederajat kedudukannya dengan metodologi analisis. Jadi pada intinya, Lakatos tidak dapat memberikan dasar kebenaran. Bagaimana untuk memasukkan sejarah ini, sejarah empiris ini, ke dalam filsafat matematika atau filsafat analisis ini. Jadi tidak memberikan dasar. Yang keenam, kelemahan kuasi empirisme Lakatos adalah filsafat matematika aliran kuasi empirisme Lakatos menyediakan alasan yang diperlukan, tapi tidak cukup banyak untuk mengembangkan pengetahuan matematis. Jadi kuasi empirisme ini itu masih memberikan atau menyediakan alasan, tapi alasan-alasan itu tidak cukup untuk mengembangkan pengetahuan matematis. Dan karena itu perlu dikembangkan atau dilakukan penelitian tentang bagaimana menyediakan atau memberikan alasan yang cukup untuk mengembangkan pengetahuan matematis. Dan kelemahan yang ketujuh dari kuasi empiris Lakatos adalah tidak ada penjelasan yang sistematis tentang kuasi empirisme yang dijelaskan secara detail untuk membantah penolakan terhadap itu. Publikasi Lakatos tentang filsafat matematika meliputi studi kasus historis yang direkonstruksi dan tulisannya muncul berbagai macam polemik. Jadi tidak menjelaskan lebih lanjut tentang sistematika kuasi empiris. Nah, tidak ada penjelasan lebih lanjut ini karena kan memang ada dua hal dari apa yang sudah kita pelajari pada video kedua, yaitu kekurangan aliran empirisme. Ada dua. Yang pertama adalah Lakatos ini meninggal dalam usia yang muda, hingga tidak bisa melanjutkan tentang aliran filsafat kuasi empirisme. Kemudian yang kedua, Lakatos tidak pernah memberikan mempresentasikan tentang kuasi empirisme, hanya melalui tanya jawab saja. Oleh sebab itu tidak ada penjelasan yang sistematis tentang kuasi empirisme. Nah, okay. Sehingga dari apa yang sudah kita pelajari, yang pertama, adik mahasiswa sudah memahami bagaimana kriteria ketercukupan dari filsafat kuasi empirisme ini dalam rangka memenuhi filsafat matematika. Yaitu ada 3 yang ketercukupan dari filsafat matematika yang dipenuhi oleh filsafat kuasi empirisme. Kemudian terdapat 7 kelemahan dari kuasi empirisme. Sebagai penutup, secara keseluruhan itu dapat dilihat bahwa kelemahan utama dari kuasi empirisme adalah penghilangan atau kehilangan. Artinya, kehilangan informasi-informasi tersebut. Kritik di atas yang diambil dari sudut pandang yang bersimpati tidak menyingkap kelemahan yang mendasar atau kelemahan mendasar. Kritik di atas hanya menunjukkan perlunya program penelitian lebih lanjut, yakni untuk mengembangkan kuasi empirisme secara sistematis dan mengisi celahnya atau mengisi berbagai kekosongan dari pertanyaan-pertanyaan atau dari kelemahan-kelemahan. Nah, jadi dari sini adik-adik mahasiswa sudah paham bahwasanya filsafat kuasi empirisme ini masih diterima sebagai filsafat matematika. Oke. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari tadi, tentu adik-adik sudah memahami
Yang pertama adalah kriteria ketercukupan aliran kuasi empirisme. Mana kuasi empirisme ini memenuhi 3 kriteria ketercukupan, yaitu asal-usul matematika, aplikasi matematika, dan praktik matematika. Kuasi empirisme ini memiliki kelemahan. Ya, kelemahan-kelemahan ini semata-mata adalah tidak menggugurkan kuasi empirisme sebagai filsafat matematika. Tetapi kritik atau kelemahan dari kuasi empirisme ini adalah digunakan untuk membuka peluang penelitian lebih lanjut tentang kuasi empirisme. Dalam rangka apa? Menutupi celahnya atau menutupi kekurangan-kekurangan tersebut. Dengan demikian, kuasi empirisme ini diterima sebagai filsafat. Terima kasih atas perhatian Anda dari mahasiswa. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.